Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita memulai persekutuan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang maha tahu, yang maha hadir bahkan maha kuasa, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami sekarang berterima kasih, walaupun hujan deras, Engkau telah menghimpun kami di dalam ruangan kelas ini untuk bersekutu, untuk memuji nama-Mu, bahkan mau mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami sadar Engkau Allah yang kudus, kami manusia berdosa. Ampuni dosa kami dengan darah Yesus, hapus semua dosa-dosa kami. Supaya Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat, agar kami dapat memuji nama-Mu dan belajar firman-Mu, bahkan melakukan dan menyaksikan perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati persekutuan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan bersyukur dan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kirimlah terang-Mu. Terang itu identik dengan kebenaran. Kalau kegelapan identik dengan kesesatan dan kejahatan. Berkumandang suara dari seberang. Atau seiin. Sekarang dia mengajar Mandarin. Setiap Kamis jam 5. Kalau mau belajar Mandarin, kalau nyitanya Huai. Nah, datang ya jam 5 setiap Kamis. Oke? Kirimlah terang-Mu. Oke. Berkumandang suara dari seberang. 3, 2, 1. Berkumandang suara dari seberang. Kirimlah, kirimlah terang-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar suara dari jauh. Kirimlah terang-Mu. Ke hadapan salib serahkan diri-Mu. Kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar. Kirimlah terang-Mu. Beritakan kasih-Nya pada mereka. Kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat manusia. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat manusia. Kita akan mengikuti perjamuan Tuhan Yesus yang kudus. Ini lagunya. Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya. 3, 2, 1. Dengarlah sabdanya. Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya. Kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmiji, jadi putih bersih. Tiadalah padaku
suatu kebaikan. Tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmiji, Jadi putih salju. Di depan tahtanya sekarang ku berteluh, ku jadi anak Allah. Jantungku bersyukurlah, Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmiji, jadi putih bersih. Mengapa dosa disebut hutang? Karena dosa ada dua macam. Hutang, Tuhan memerintahkan kita melakukan, tapi kita tidak melakukannya. Itu namanya hutang. Nah, yang kedua, dosa itu melanggar larangan Tuhan. Jadi dosa ada dua macam. Melanggar larangannya atau tidak melakukan perintah-perintahnya. Paham? Makanya disebut hutang. Mien woman te cai. Nah, apa itu kirmiji? Kirmiji adalah merah yang paling merah di zaman dulu. Zaman dulu manusia belum begitu faham ilmu kimia. Sehingga tanaman yang paling merah namanya kirmiji. Namanya apa? Kirmiji. Jadi dosa semerah kirmiji, kalau disucikan dengan darah Yesus, akan menjadi putih seperti salju. Pujian yang terakhir, kita akan menyanyi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Suatu pujian yang sangat terkenal ya. Ku tahu siapa yang ku percaya. Tak ku tahu anugerahnya, tak ku tahu. 1, 2, 3. Tak ku tahu anugerahnya, ya berikan padaku. Mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang kuserahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu dapat masuk jantungku, dan sejak aku percaya diberi jantung baru. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, Aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang kuserahkan sampai pada akhirnya.
Pada malam hari ini kita akan belajar tentang peristiwa yang memberikan orang Israel makanan dari surga yang namanya mana. Bahasa aslinya tuh manhu, bahasa Ibrani. Nah, apa itu mana? Berkatnya melebihi doa kita. Berkatnya melebihi yang kita minta. Kita sudah belajar tentang masa Meriba minggu yang lalu. Nah, malam ini kita akan belajar dari kitab Keluaran 16 ayat 14 sampai 35. Sebelum kita belajar, mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sempurna. Firman-Mu tidak bisa berubah. Firman-Mu kekal selama-lamanya untuk memberikan kami hidup yang kekal. Sekarang kami mau belajar dari firman-Mu yang tidak terbatas, padahal kami punya kemampuan yang terbatas. Tetapi kami berterima kasih melalui Yesus, Engkau Bapa sudah mengirim Roh Kudus, sehingga kalau ada 2 atau 3 orang bertemu dalam nama Yesus, Roh Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami untuk menuntun kami supaya firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami fahami, dapat kami bahkan laksanakan dan saksikan supaya nama-Mu dimuliakan. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saya ingin kalian masing-masing membaca satu-satu ayat ya, sesuai dengan yang tertera di screen ya. Mulai dari saudara Yaplim, baca dengan tenang, baca dengan teliti, hindari kesalahan dalam membaca, karena ini firman Tuhan. Mulai dari saudara Yap ya. Tolong dipegang talinya saja. Satu orang satu ayat. Ketika embun itu telah Dan ketika embun itu telah menguap, tampaklah di atas permukaan padang gurun itu sesuatu yang kecil dan bulat, sekecil embun beku di atas tanah. Dan ketika Bani Israel melihatnya, mereka berkata satu sama lain, "Ini mana?" Karena mereka tidak tahu apa itu, dan Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang telah diberikan Tuhan kepada kalian untuk dimakan." Inilah hal yang telah diperintahkan Tuhan. Pungutlah darinya setiap orang menurut kemampuannya, makan 1 omer untuk setiap orang. Menurut jumlah orang-orangmu, ambillah setiap orang untuk mereka yang ada di dalam tenda-tendanya. Dan Bani Israel berbuat demikian, dan memungut, ada yang banyak, ada yang sedikit. Lanjut. Dan ketika mereka mengukurnya dengan omer, dia yang memungut banyak tidak memiliki kelebihan, dan dia yang memungut sedikit tidak kekurangan. Mereka memungut setiap orang menurut kemampuannya makan. Dan Musa berkata, "Janganlah ada orang yang meninggalkannya sampai pagi." Namun mereka tidak mendengarkan Musa, tetapi beberapa orang meninggalkannya sampai pagi, dan itu berulat serta berbau busuk, dan Musa menjadi marah kepada mereka. Dan mereka mengungkutkan setiap pagi setiap orang menurutnya kemampuannya. Maka dan ketika matahari menjadi panas dan mencair, dan terjadilah bahwa pada hari ke-6 mereka memungkut roti 2 kali, lipat banyaknya 2 omeran untuk 1 orang, dan semua pemimpin gereja datang dan memberitahukannya kepada Musa. Dan ia berkata kepada mereka, "Ini yang telah difirmankan Tuhan.
Besok adalah istirahat Sabat yang kudus untuk Tuhan. Pangganglah apa yang ingin kalian panggang hari ini, dan rebuslah apa yang ingin kalian rebus. Dan segala kelebihannya simpanlah untuk kalian agar dijaga sampai pagi. Dan mereka menyimpannya sampai pagi, seperti yang diperintahkan Musa. Dan itu tidak berbau busuk, juga tidak ada ulat di dalamnya. Dan Musa berkata, makanlah itu hari ini, karena hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Hari ini kalian tidak akan menemukannya di padang. 6 hari kalian harus memungutnya, tetapi pada hari ke-7 yaitu Sabat, di hari itu tidak akan ada. Dan terjadilah bahwa ada beberapa orang yang keluar pada hari ke-7 untuk memungut, dan mereka tidak menemukannya. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kalian menolak untuk mematuhi perintah-perintahku dan hukum-hukumku? Lihatlah, karena Tuhan telah memberikan Sabat itu kepada kalian. Oleh sebab itu Dia memberikan kepada kalian pada hari ke-6 roti untuk 2 hari. Tinggallah kalian setiap orang di tempatnya, janganlah ada orang yang keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Jadi bangsa itu beristirahat pada hari ke-7. Dan kaum Israel menamai namanya mana, dan itu seperti ketumbar putih, dan rasanya seperti martabak yang dibuat dengan madu. Dan Musa berkata, inilah hal yang diperintahkan Tuhan. Isilah 1 omer dengannya untuk disimpan untuk keturunanmu, agar mereka dapat melihat roti yang dengannya aku telah memberi kalian makan di padang gurun, ketika aku membawa kalian keluar dari tanah Mesir. Dan Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah tempayan dan masukkanlah 1 omer penuh mana ke dalamnya, dan letakkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan untuk keturunanmu. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Harun meletakkannya di hadapan kesaksian untuk disimpan. Dan Bani Israel makan mana selama 40 tahun, sampai mereka tiba di suatu negeri yang berhuni. Mereka makan mana sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Oke, terima kasih sudah dibaca dengan seksama. Nah, kalau kita ingat ya, pelajaran kita minggu yang lalu tentang masa. Ya, kata masa ada hubungannya dengan masalah. Apa arti masa atau nasah? Artinya sebenarnya adalah ujian. Ujian. Mengapa kita ujian? Untuk naik kelas. Untuk naik kelas. Ya, misalnya kalau kamu bawa mobil. Mobil itu yang kecil SIM-nya A. Kalau mau naik jadi mobil besar SIM-nya B. Nah, sepeda motor juga ada ya, C1, C2, C3 ya. Nah, Tuhan menguji bangsa Israel supaya mereka naik kelas. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Mengapa? Ada orang mengatakan saya dicobai oleh Tuhan. Itu salah. Tuhan tidak pernah mencobai manusia karena Dia Maha Tahu. Siapa yang mencobai manusia? Masalah timbul karena pencobaan oleh musuh, yaitu iblis. Kenapa iblis ingin mencobai manusia? Karena dia tidak maha tahu. Tujuannya untuk menjatuhkan orang, tetapi sebelum orang Kristen dicobai, iblis harus minta izin dulu kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan iblis mencobai kita, iblis tidak bisa melepas bahkan 1 rambut di kepala kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan, semua harta bisa habis, semua nyawa bisa melayang. Seperti Ayub. Nah, tetapi Ayub imannya tetap kukuh, dia setia, dia tidak pernah
bagaimana tidak percaya Tuhan walaupun dia dicobai ya, bukan karena dia berdosa hartanya habis, bukan karena dia berdosa anaknya semua mati, bukan karena dia berdosa istrinya bahkan mengutuk Ayub. Masa menjadi masalah karena kesalahan diri sendiri. Contohnya besok mau ulangan tapi nggak mau belajar. Kalau dapat telur bebek, itu salah sendiri. Mengerti? Jadi ada 3. Masalah timbul karena ujian. Masalah timbul karena pencobaan. Masalah timbul karena salah sendiri. Ini yang kita pelajari minggu yang lalu. Penting sekali ya. Tidak pernah kamu bayangkan ya, kata masa ada hubungannya dengan masalah. Berikutnya, kita sudah belajar juga kata rib. Ya. Meriba. Jadi apa tuh kata rib? Rib itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab sama, menghasilkan kata ribut. Ribut ya. Jadi mereka itu menemui tempat yang ada air, tapi airnya tidak bisa diminum karena pahit. Mereka mulai ribut, bertengkar dengan Tuhan, bertengkar dengan Musa. Kalau ribut di pengadilan itu namanya court case. Ya, seperti sekarang kan banyak orang bagaimana mengadu ke polisi kan, polisi lapor ke jaksa, jaksa kemudian berkasnya diserahkan ke pengadilan dan orangnya itu diadili. Ya, namanya apa? Kasus di pengadilan. Ribut. Jadi waktu ribut itu ada hakim dan ada saksi. Kamu tahu nggak waktu manusia ribut dengan Tuhan, Tuhan meminta siapa jadi saksi? Alam jadi apa? Alam jadi saksi. Alam bisa bohong nggak? Bahwa Tuhan setia sama kita. Tidak pernah bohong. Matahari tidak pernah terlambat terbit. Mengerti? Tuhan disaksikan oleh ciptaannya. Dia sangat cinta sama kita semua manusia. Lanjut. Nah, kita juga sudah belajar 5S. Apa 5S? Kita diberi sesuatu yang menyenangkan. Seperti 10 mujizat di Mesir. Dan menyeberangi Laut Merah. Senang kan? Tetapi setelah senang, Tuhan juga beri kita susah. Waktu mereka sampai di tempat yang bernama Mara, mereka menemukan airnya pahit tidak bisa diminum. Dan Tuhan katakan kepada Musa, ada kayu, kamu masukkan kayu dan air yang pahit, bahasa Ibraninya Mara, menjadi manis, bahasa Ibraninya Naomi. Paham? Jadi Tuhan selalu ya, walaupun dia mengizinkan kesusahan terjadi pada kita, dia akan memberikan kita jalan keluar. Nah, kita bagaimana menanggapinya? Harus hidup suci dan setia. Apa itu setia? Apa itu setia? Setia itu hidup seperti Yesus. Ingat ya, kalau kamu ditanya apa itu setia? Hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, berikutnya. Kalau kita suci setia, itu artinya kita sungguh-sungguh sudah percaya Yesus. Dan tujuan kita terakhir itu di surga. Saya lanjut, 10 pelajaran hari ini. Orang Israel tidak punya air, diberi air minum. Tidak punya makanan, sekarang di padang gurun, kamu bayangkan. Tidak ada orang jual makanan, tidak ada gudang, tidak ada sawah. Mereka itu diberi makanan dari surga. Makanan dari mana? Surga. Tuhan itu ahli mengirimkan makanan. Seperti Elia. Dia disuruh pergi pada saat tidak ada hujan dan kelaparan di Israel. Dia pergi ke sungai. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada Elia, masih ingat? Tuhan mengirimkan burung gagak. Tolong ditulis, burung apa? Ya, burung gagak mengirimkan makanan setiap hari kepada Elia. Tetapi ketika sungai itu kering, tidak ada lagi air, Elia tidak bisa minum air. Tuhan mengirimkan Elia ke rumah bukan orang kaya, ke rumah janda. Apa? Janda yang kekurangan makanan.
supaya makanan itu terus ya bisa dibuat roti sehingga Elia tidak mati kelaparan dan janda dan putranya juga tidak mati kelaparan. Nah, pada saat perut kita lapar. Perut apa? Lapar. Siapa yang membuat perut? Tuhan. Siapa yang membuat kita? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan ya. Terus perut untuk makan atau makan untuk perut? Sama kan? Ingat ya? Nah, jadi kalau Tuhan bikin perut, Dia akan kasih makanan nggak kepada perut kita? Kamu bayangkan ya, burung siapa yang kasih dia makan? Yakin? Tapi burung pernah nggak dia malas-malasan tunggu makanan datang? Tidak. Pasti tiap hari dia pergi mencari makan. Seandainya kamu dikasih kebun binatang, kamu nggak mampu tuh memberi harimau makan, memberi burung makan, bangkrut. Betul nggak? Kamu dikasih ikan silo aja di rumah, nggak mampu. Ikan silo tuh makan apa? Udang, kecoa, makan apa lagi? Kodok, beli mahal, nggak mampu. Ingat ya, Tuhan membuat kita manusia, kita akan diberi makan. Contohnya di dunia ini ada dua kelompok orang. Orang Indonesia, orang Amerika. Enak mana jadi orang Indonesia atau orang Amerika? Indonesia? Enak mana jadi orang Indonesia atau orang Singapura? Singapura. Oke? Nah, yang paling enak jadi orang apa? Orang Kristen, apa? Di dunia ini hanya dua kelompok manusia yang namanya ada hubungan dengan Tuhan, yaitu Israel. Apa arti Israel? Pangeran miliknya Tuhan, putra-putrinya Tuhan. Kristen? Pengikut Kristus. Ngerti? Oke? Ya, jadi kamu kalau sudah jadi Kristen, kamu itu orang yang paling penting di dunia ini, tahu nggak? Paling apa? Di mata siapa? Di mata Tuhan. Ingat baik-baik ya. Jangan sembarangan jadi orang Kristen. Orang paling top apa? Kenapa paling top? Dibeli dengan darahnya Yesus. Dibeli dengan apa? Ya, sehingga tiap hari kita harus membaca Alkitab, ya, melakukan firman Tuhan. Nah, jadi ketika mereka sampai di padang gurun, tidak punya makanan, ya, apa yang terjadi? Perut itu seringkali lebih kuat daripada iman kita. Jadi waktu masalah terjadi, kita lupa loh, dulu kita pernah nggak berjumpa masalah? Siapa yang menolong kita waktu dulu kita berjumpa masalah? Tuhan. Saya tanya dulu, pernah nggak kamu ditolong Tuhan? Saudara Ayong, pernah ya? Saudara Asyong, pernah nggak ditolong Tuhan? Yakin? Yakin. Saudari Licu, pernah ya? Saudara Yap, pernah. Semua pernah ditolong Tuhan. Apakah Tuhan itu berhenti menolong kita? Tidak pernah, apa? Tuhan itu kesenangannya apa? Apa hobinya Tuhan? Bagus. Hobi kamu apa, Tiara? Apa hobinya? Berenang? Oh, oke. Bagus. Aurel apa hobinya? Menyanyi. Bagus. Oke. Apa hobinya Tuhan? Menolong dan menyelamatkan kita. Ingat ya? Dia paling senang kalau bisa menolong kita. Nah, jadi ingat ya, Tuhan mengatakan kalau ada masalah jangan lupa, Dia selalu mau menolong kita. Contohnya ya, daerah ini kan tempat kita bergereja, tempat anak-anak kalian bersekolah ya. Itu dulu Tuhan yang memberikan. Kepada siapa? Kepada gerejanya. Dulu kita mau membangun gereja di dekat Hanura Permai, tetapi tidak pernah terjadi. Dan Tuhan memberikan kita di kilometer 11 tanah ini. Kita mau beli tanah itu 6 tahun. Berapa tahun? Tidak terbeli-beli. Ya, baru tahun 2011 terbeli tanah ini, tapi untuk membangun gereja perlu berapa tahun? 4 tahun. Berapa?
Ya, dari 2011, 2015 baru dibangun, 2016 baru jadi. Ingat ya, Tuhan pernah menolong kita dan Dia akan terus menolong kita. Namanya apa? Ebenezer. Tolong tulis. Batu pertolongan. Eben itu batu, Ezer batu pertolongan. Lanjut. Pelajaran kedua, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan itu datang bukan secara spektakular. Dia mengirim makanan mana dari sorga lewat apa? Embun. Lewat apa? Embun. Waktu kamu tidur, berkat Tuhan itu turun. Kapan berkat Tuhan turun? Waktu kamu tidur. Contohnya petani kalau dia menanam, kapan padinya tumbuh? Waktu dia tidur. Nggak perlu dijaga loh. Tanam, tumbuh sendiri. Karena Tuhan memberi matahari, memberi hujan. Ingat ya, jadi jangan kamu selalu berharap ada peristiwa spektakular yang heboh-heboh. Enggak, Tuhan menolong kamu dengan senyap. Dengan apa? Ya seperti saat ini. Walaupun hujan, walaupun sedikit, Dia menolong kita loh bisa belajar firman Tuhan. Paham? Coba tadi kalau kita di tengah jalan, motor kita senggolan, bisa nggak datang ke sini? Nggak bisa. Oke, Tuhan menolong dengan apa? Senyap. Dengan apa? Ya. Berikutnya, nah waktu Tuhan mengirim makanan, orang Israel itu tidak pernah menyangka ya, tidak pernah terjadi sebelumnya ada makanan Tuhan turunkan dari langit loh. Kamu kalau pulang ke rumah, coba periksa ya di YouTube ya. Baru-baru ini Amerika sudah mengirimkan pesawat ruang angkasa yang bernama Artemis. Bernama apa? Artemis ya. Di kelas 6 tadi saya tanya, mereka nggak ngerti. Masih ingat ya zaman dulu? Orang berkata apa? Kamu cantik bagai rembulan. Betul? Betul ya? Ingat ya zaman dulu. Nah, orang Cina mengatakan ya, orang Tionghoa, oh di rembulan tuh ada Dewi cantik, Dewi Kuan Im. Kamu lihat kan? Cantik kan? Padahal bulan, setelah manusia berhasil mengirimkan teropong ke sana, bulan itu bopeng, bopeng, ya. Kalau sekarang dibilang kamu cantik seperti rembulan tuh artinya mengejek, ya. Muka kamu ada jerawat, ada lubang-lubangnya. Oke. Sekarang saya tanya kalian, kamu ya tiap bangun pagi, khususnya di Kalimantan, melihat matahari terbit, melihat awan, apa warna awan? Putih dan biru dan putih. Oke, saya tanya kalian, di bulan ada langit nggak? Ada ya. Apa warna langit di bulan? Nanti cek ya di Artemis ya. Apa? Hitam, kenapa hitam? Kenapa nggak putih? Kenapa nggak biru? Nah. Mataharinya kan sama. Saudara Asyong, kenapa hitam? Nggak terang seperti... Kenapa? Saudara Yap, karena tidak ada atmosfer. Tidak ada apa? Tidak ada awan, tidak ada udara. Sehingga mataharinya itu tidak menyebar. Tidak apa? Jadi langit di bulan kelihatannya hitam. Langit kita biru dan awannya putih. Ya, saya pernah naik pesawat. Awan itu kalau hujan berapa tingginya? Bisa hanya di atas pohon ya, atau 600 meter ya. Paham? Nah, kalau tidak hujan berapa tinggi awan? Kira-kira 3000 meter. Pesawat bisa naik berapa tinggi? 10.000. Ya, banyak orang naik pesawat dia nggak tahu loh. Ya, waktu saya kemarin ke Taiwan, saya lihat di ketinggian pesawat, baru saya amati. Saya tanya kawan saya yang selalu naik pesawat, lebih banyak naik pesawat daripada saya di Indonesia, dia nggak tahu. Oke? Ingat ya, awan kalau cuacanya bagus, berapa tingginya? Bisa 2 km. Ya.
Tapi kalau kita main layang-layang kan nggak sampai ke awan kan, karena dia 2 kilometer. Oke, jadi Tuhan menurunkan yang namanya mana. Waktu makanan itu turun, mereka tidak tahu apa namanya. What is it? What is that? Apa itu? Apa arti kata mana? Apa itu? Apa itu? Artinya begini loh, berkat Tuhan tidak bisa kita duga. Tuhan pun tidak kasih nama lo makanan ini, makanan dari surga lo. Tetap namanya apa? Mana artinya apa? Apa itu? Nah, saya percaya loh, makanan mana ini yang mereka konsumsi selama 40 tahun membuat bangsa Israel paling pintar di dunia ini. Paling apa? Mereka makan mana 40 tahun. Sehingga di dunia ini tidak ada manusia yang lebih jenius dari orang Israel. Lanjut. Nah, ini tulisannya, bahasa Ibrani itu dibaca dari kanan ke kiri. Dari mana? Dari kanan ke manhu. Ya, manhu. Artinya apa itu? Mana tuh apa itu? Bukan nama. Ya, apa itu? Sampai sekarang orang nggak tahu namanya. Nah, lanjut. Manhu adalah pelajaran rohani. Di bumi seringkali kita menemukan masalah. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memelihara kita. Dan dia mengirim paket. Paket itu datang membuat kita bingung. Kenapa bingung? Turunnya dalam bentuk embun. Dan setiap hari selalu ada untuk dipungut. Dari atas bagaimana? Tanah. Walaupun dipungut dari tanah, dia nggak kotor. Dia nggak apa? Hebat nggak Tuhan? Coba kalau kamu ya siram bubur ke tanah, suruh dipungut, nggak bisa dimakan. Pakai otak Tuhan ya, yang mengirim dan makanan itu jatuh di atas tanah, tapi tidak kotor. Seperti apa? Di bawahnya air, di atasnya apa? Minyak, nggak campur. Ya, kalau mana ini masih ada ya, saya rasa semua pemerintahan mau beli loh. Betul nggak? Membuat anak jadi super. Lanjut. Nah, jadi kita tahu Tuhan memberikan mana. Ada pelajarannya. Yang pertama, ekonomi Omer. Apa itu ekonomi? Ekonomi, kata eko itu rumah. Nomi itu hukum rumah tangga. Banyak orang nggak tahu ya apa ekonomi? Hukum rumah tangga, ekonomi. Jadi hukumnya, mana ini turun, kamu masing-masing pergi keluar mengambil. Satu apa? Satu orang, satu omer. Untuk satu hari. Mengambil banyak, tidak kelebihan. Mengambil sedikit, juga tidak kekurangan. Nah ini. Artinya apa? Jangan kamu tamak apa? Contohnya, biasanya orang yang tamak, dia diundang pesta makan. Dia ambil nasinya segunung gini, tapi gak habis. Buang, karena gak usah bayar. Boleh nggak? Nggak boleh orang Kristen. Orang Kristen ambil dulu sedikit. Kalau kurang, makan lagi. Karena dihitung per piringan berapa? Nah, ngerti ya? Jangan makanan kamu buang. Ada negara tertentu loh, kalau kamu pergi ke restoran, kamu makan nggak habis, itu kamu didenda. Di mana? Di apa? Denda. Kalau nggak habis, bungkus bawa pulang. Ekonomi apa? Satu omer. Ingat ya. Berikutnya, apa yang kita pelajari? Satu omer itu, dalam 1 Timotius 6 ayat 6, bahasa Inggrisnya, godliness with contentment is great gain. Artinya apa? Kecukupan, rasa cukup, ya, itu manusia paling tidak pernah merasa cukup. Yang pertama, kesalehan ditambah rasa cukup sama dengan untung besar. 1 Timotius 6 ayat 6. Penting ya, apa matematika orang Kristen? Kesalehan plus rasa cukup sama dengan untung besar. Ayatnya 1 Timotius 6 ayat 6. Ya, great gain ya. Nah, kamu lihat.
Nah, ini ya. Coba baca. Keinginan manusia tidak terbatas. Tetapi kebutuhan manusia itu terbatas. Saya pernah ditawari di supermarket, kamu beli barang, nanti di dalam itu kamu bisa ambil pen. Saya bilang di rumah saya banyak pen, saya nggak perlu pen. Kamu tahu nggak bagaimana orang menangkap kera? Dia buat batok kelapa kan? Nah, kecil kan? Terus di dalamnya dia taruh pisang. Begitu tangan kera masuk ke dalam batok, diambil. Bisa keluar nggak? Kalau dia mau keluar gimana? Dia harus lepas. Setiap kali dia ambil, akhirnya keranya nggak bisa lepas karena dia pegang. Ingat ya, kita seringkali seperti itu loh. Ya, kumpulin ya semuanya. Padahal kita nggak perlu barang-barang itu. Ya, mengerti. Kalau kamu pergi ke toko kan, wah begitu banyak pakaian tuh, semua orang pakai pakaian tuh nggak habis. Di dunia ini ya, di Tiongkok khususnya, rumah yang dibangun melebihi jumlah penduduk. Paham nggak? Melebihi apa? Ya, berapa lebihnya? Ratusan juta rumah loh, nggak ada penghuninya. Oke, jadi kita itu sebenarnya bukan kekurangan, tetapi kita apa? Tamak apa? Keinginan manusia tidak ada batas, tapi sebenarnya keperluan manusia itu ya, tidak banyak. Ya, makan, minum, pakaian, dan ya kesalehan itu lebih dari rasa cukup. Pelajaran kelima, Tuhan melarang ya pada hari biasa tidak boleh ambil melebihi yang kita perlukan. Misalnya begini ya, hari pertama mana turun sampai hari ke-6. Jadi hari ini saya ambil, besok saya nggak mau ambil, saya simpan. Tuhan bilang apa? Tidak boleh. Akan jadi apa? Busuk dan ulat. Paham? Jadi kita tidak boleh mengambil lebih banyak yang kita perlukan dan tidak boleh disimpan. Kalau disimpan akan busuk, akan berulat. Nah, sedangkan kalau kita lihat setiap hari kita bersama Tuhan, Tuhan selalu memberikan kita apa yang kita perlukan setiap hari. Contoh dalam doa Bapa kami, apa bunyinya? Berikanlah kami pada hari ini makanan, bukan bulanan loh, bukan tahunan loh, makanan harian kami. 我们这用的饮食今日赐给我们. Karena Tuhan tahu setiap hari kita punya apa? Makanan. Makanan apa? Makanan rohani yang harus kita dapatkan setiap hari loh. Jadi kalau kamu sudah percaya Yesus, tiap hari harus membaca firman-Nya. Tiap apa? Tiap hari. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan? Kapan waktu yang paling tepat membaca firman-Nya? Pada pagi hari. Jadi waktu kamu bangun, kamu langsung ya membaca apa? Firman-Nya. Waktu pikiran kamu masih segar, ya kamu mendapatkan mana rohani setiap pagi. Jadi perlu disiplin loh. Perlu apa? Disiplin ya. Jangan sampai ya begitu bangun pagi kamu langsung tancap gas. Tancap apa? Gas. Pasti hidup kamu gagal. Akan apa? Ya, jadi kamu kalau bangun pagi, kamu berlutut di samping ranjang kamu berdoa, kamu membaca Alkitab. Setiap pagi, tidak boleh tidak. Oke? Jadi pelajarannya kan penting kan? Diberi ini makanan, ini. Kemudian takarannya pasti. Kemudian yang ketiga, tidak boleh timbun. Artinya tiap hari harus baca, nggak boleh hari ini saya baca Alkitab banyak, besok nggak baca, nggak boleh ya. Tiap hari harus baca. Nah, kemudian selanjutnya yang ketujuh, ini yang penting ya. Mana sebagai tanda pada hari Sabat, mana tidak turun. Hari Sabat itu hari keberapa? Hari ke-7 ya, 7 ya. Hari pertama namanya Ehad.
Ya. Tidak ada nama hari pertama. Hari kedua, Senini. Hari ketiga, Selisi. Hari keempat, Rebii. Hari kelima, Kamisi. Hari keenam, Hasisi. Hari ketujuh, baru punya nama. Namanya Sabat. Artinya apa Sabat? Istirahat. Jadi pada hari ke-6 kamu boleh ambil 2 bagian karena hari Sabat tidak turun. Hari Sabat? Tuhan sengaja loh hari Sabat tidak dikirim mana, tapi hari ke-6 kamu ambil 2. Jadi waktu kamu ambil 2 tidak akan busuk. Jadi hari Minggu nggak usah kerja, kamu harus ke gereja, konsentrasinya belajar firman. Belajar apa? Paham ya? Kenapa sahabat kita sekarang pada hari Minggu? Sahabat sebelumnya tuh hari Sabtu. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Sebagai apa? Yang sulung dari ciptaan baru. Paham ya? Tuhan kalau memberikan manusia perjanjian ya. Ingat ya apa? Perjanjian. Masih ingat janji pertama kepada siapa? Nuh. Tandanya apa? Pelangi. Janji kedua kepada siapa? Tandanya sunat. Ya. Sunat hari keberapa? Kenapa 8? Karena darah bayi umur 8 hari sudah bisa beku seperti orang dewasa. Tidak seperti Abraham yang disunat umur 100. Udah keburu mati kan? Atau seperti orang Arab belasan tahun sakit sekali. Ya, tapi hari ke-8 seperti Yesus. Ya, tanda kepada Abraham, dari keturunanmu Abraham akan lahir juru selamat yang memberkati segala bangsa. Tanda kepada orang Israel apa? Hari Sabat apa? Mana tidak turun, hari ke-6 ambil 2 kali, mananya tidak busuk. Jadi sudah ada berapa tanda? Pelangi, sunat, Sabat. Tanda pada orang Kristen apa? Baptisan menggantikan sunat. Tulis ya. Baptisan menggantikan sunat. Perjamuan kudus menggantikan penyembelihan domba Paskah. Ingat ya. Janji-janji Tuhan selalu ada apa? Tanda. Nah, yang ke-8. Yang ke-8. Nah, ini yang selalu ya manusia hadapi. Manusia selalu melanggar. Pelanggarannya ada 2 tadi. Apa pelanggarannya? Dia malas, besok nggak mau bangun, dia ambil 2 kali lipat. Besoknya busuk. Kok busuk ya? Ada yang melanggar. Ya nggak boleh ambil banyak. Karena dia nggak mau bangun pagi kan. Yang kedua, mereka hari Sabtu, ya hari Sabat, sudah tahu mana nggak turun. Hari ke-6 Tuhan bilang apa? Ambil 2 bagian. Mereka nggak ambil 2 bagian. Sehingga apa yang terjadi? Besok hari Sabat, hari ke-7 mereka pergi mencari mana. Nggak ada, ketahuan di lapangan. Lalu Tuhan bilang, jangan hari Sabat kamu cari mana. Pada hari Tuhan jangan kamu kerja buka toko. Yang zaman sekarang tuh banyak gereja. Hari Minggu, kebaktian pagi jam 6 supaya setelah pulang gereja bisa buka toko. Nggak ya? Kita bagaimana hari Minggu? Setelah kita kebaktian, kita belajar firman. Jangan sampai setelah kebaktian, ayo jalan-jalan ke mall. Lupa sudah semua khotbahnya. Ya, pergi boleh ke sana untuk makan dan sebagainya. Setelah itu cepat-cepat pulang karena sore ada kebaktian lagi. Ya, hariku Tuhan kita gunakan untuk tuh. Jadi ada berapa pelanggaran? 2. Yang pertama apa? Disuruh ngambil tiap hari, mereka bandel, nggak mau ambil tiap hari, tapi ngambil double sehingga busuk dan berulat. Pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua, hari ke-6 nggak mau diambil double, tapi hari ke-7 mereka pergi mencari. Apa yang terjadi? Ketangkap basah, melanggar. Jadi orang kalau melanggar itu ya langsung ketahuan. Kenapa? Langsung busuk rumahnya. Kenapa nih mau busuk? Mananya busuk. Hari ke-7 mereka pergi mencari mana. Ketahuan. Tuhan bilang kalian tuh ya dasar manusia. Sudah dikasih tahu tetap melanggar. Pelajaran ke berapa? 8. Ya. Makanya tadi saya bilang kuncinya apa? Taat. Itu setia. 9. Nah ini Tuhan tidak ingin berkat yang dia berikan pada kita lupakan. Jadi dia mau kita punya namanya pusaka iman. Jadi Tuhan bilang sama Harun, buat ya
bejana dari emas. Ambil mana, taruh di situ. Supaya nanti orang akan tanya, ada apa nih? Tuhan kasih kita makan di padang gurun selama 40 tahun. Jadi ada peringatan. Kamu tahu ya, di kemah suci, di bagian belakangnya kemah maha suci, itu ada tabut perjanjian. Ada apa? Tabut di atasnya ada 2 malaikat ya yang saling berhadapan begini. Kemudian di bawahnya itu ada kotak. Ya, kotak ini dilapisi emas dan di dalamnya ada barang yang disimpan di situ. Apa saja barangnya? 1, 2 loh batu Musa. Yang kedua, tongkat ya, Harun yang berbunga dan berbuah badam. Yang ketiga, mana. Ya, sebagai lambang Tuhan terus ya ingin kita ingat berkatnya. Yang terakhir, nah ini coba baca. Kesetiaan Tuhan terus bertahan ya selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Oke? Jadi kita sudah belajar 10 pelajaran. Pelajaran pertama apa? Anugerah Tuhan diberikan waktu kita mengalami krisis. Yang kedua, anugerahnya datang dalam bentuk embun. Ya, kalau sudah diberikan ada ekonomi ya, ambilnya 1 omer dan tiap hari ambil, tidak boleh ambil double. Pada hari ke-6 ambil double, hari ke-7 tidak ada. Ya, sehingga manusia diberitahu ya bahwa ada pelanggaran ya, yang terjadi, tapi Tuhan mengatakan simpan ya. Di mana simpannya? Di dalam ya, wadah emas ditaruh di dalam tabut perjanjian. Sehingga dia bilang sama kita, jangan kita pernah lupa akan berkat Tuhan. Ya, mari kita berdoa sebelum kita pulang. Bapa, kami bersuka cita dan bersyukur walaupun dalam waktu yang singkat kami bisa belajar tentang mana yang Kau berikan selama 40 tahun kepada orang Israel di padang gurun, sehingga mereka dapat terus bertahan. Dari merekalah Engkau memberikan kami Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu sebagai Juru Selamat kami. Kami sudah belajar Bapa bahwa Engkau selalu mau menolong kami. Engkau senang menolong kami. Kami percaya Bapa, pertolongan Engkau itu selalu terjadi di setiap hari di kehidupan kami. Bahkan ketika senyap seperti mana yang turun ya, bersama embun di pagi hari. Ketika kami masih tidur, berkat-berkat-Mu sudah Engkau curahkan pada kami. Berkatilah ya Bapa, saudara-saudari yang pada sore hari ini sudah belajar firman-Mu. Baik yang masih sekolah maupun yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, pimpinlah hidup kami sekeluarga supaya kami selalu menerima berkat rohani dan berkat jasmani dari Engkau. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami akan pulang, tibakan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan baik. Demikianlah kami berdoa, mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kita ucapkan dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父 愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日是给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Selamat malam. See you again. Silakan. Besok.